Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo Ziman Lovers, kembali ketemu lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia sudah siap 1 jam ke depan bakal membawa talk show ini menjadi sebuah talk show yang menyenangkan. Uhui. Seperti biasa, saya punya teman baik yang selalu siap bersama kita hari ini, Pak Nyoto. Selamat datang kembali di studio, Pak Nyoto. Welcome aboard. Oh. Pak Nyoto hari ini tampil beda loh. Ya dong, kita harus selalu tampil beda. Oh gitu ya. Adakah sesuatu yang memotivasi Bapak tampil beda hari ini? Karena hari ini saya ingin bahas tentang cintailah diri kita kalau kita ingin sehat. Oh, love yourself ya. Tapi sebelum kita bicara itu, sebetulnya kalau kita bicara love itu, apa sih arti cinta itu, Pak Nyoto? Love itu apa ya arti kata cinta itu? Aduh, kok saya suka bego ya kalau ngomongin kata arti love. Bukan saya yang ngomong ya. Iya. Love itu apa? Love itu bisa diterjemahkan banyak sih. Katanya love itu terdiri dari LOVE, ya kan? Loyalty, obligation, value. E-nya apa yo? Empower, I don't know. Tapi kalau saya bilang cinta itu sebetulnya adalah energi. Iya betul, kalau itu saya setuju. Setuju ya? Ya, sangat luar biasa energi cinta itu. Betul, karena begitu kita punya cinta, biasanya energinya juga akan berpendar-pendar gitu kan. Nah, kita bicara hari ini memang luar biasa. Silahkan nanti yang pengen berinteraksi bersama kami, boleh langsung WhatsApp ya di 081511103103. Pak Nyoto, nggak ada yang jauh lebih bisa mengerti dan mencintai diri kita selain diri kita sendiri gitu kan ya? Betul. Karena yang bisa mencintai diri kita secara hakiki ya diri kita sendiri, ya kan? Jadi bagaimana kalau kita itu ingin sehat, segar bugar dan awet muda sampai kapanpun, kuncinya adalah cintai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita tidak mencintai diri kita lebih dari yang lain, otomatis rata-rata mereka punya masalah kesehatan, masalah psikis, masalah yang lain-lain. Jadi jangan sampai kita mencintai orang lain berlebihan, ya. Nanti bikin lagunya aja deh. Too much love will kill you. Yeah. Tapi kalau too much me will kill me, no. Yes. Ya kan? Jadi contohnya kalau kita mencintai mobil kita, kita mencintai rumah kita mencintai pekerjaan kita, apapun itu ya. Akibatnya kan kita berani spend atau mengeluarkan segala sumber daya kita untuk apa yang kita cintai. Contoh, punya mobil pasti dirawat habis-habisan agar mobilnya awet. Olinya oli yang mahal, bensinnya juga bukan yang Pertalite. Terus apa itu yang paling bagus ya, Pertamax apalah ya kan. Terus dimodif-modif, dibikin keren walaupun mobilnya mobil jadul gitu kan. Karena pas saking cintanya sama mobil, akibatnya dia berani keluar berapapun uang yang dimiliki demi apa yang dicintai. Termasuk mencintai motor juga sama. Motornya dibikin kayak motor Batman, kayak motor apa kan, saking cinta sama motornya. Kemudian kalau dia punya rumahnya dindingnya dikasih granit, lantainya granit ya kan, atapnya cor-coran bukannya genteng lagi, saking cinta sama rumahnya. Tapi kalau dia bisa mencintai dirinya sendiri, akibatnya apa? Dia pasti mencintai kesehatannya dong, karena dia pengen nyaman dengan dirinya sendiri. Karena banyak orang itu tidak tahu bahwa rumah yang hakiki ya, yang benar-benar rumah dia pribadi itu tubuhnya sendiri. Jadi rumah pertama kita itu adalah tubuh kita, ya rumah kedua yang kita tinggali bersama keluarga tentunya kan. Jadi kita harus peduli dengan rumah kita atau tubuh kita sendiri, karena kita hidup di rumah itu atau di tubuh kita. Nah, berapa banyak orang yang mengorbankan dirinya sendiri, kesehatannya untuk sesuatu yang sebenarnya semu kalau dia perjuangkan, karena bukan itu yang paling hakiki. Bagaimana caranya bisa segar bugar, sehat, awet muda, lalu dia bisa berbagi kepada banyak orang. Jadi seperti lilin menerangi kepada banyak orang karena tubuhnya sudah bugar. Oh, kan? Jadi begitu. Saya mencintai diri saya sendiri dengan memenuhi semua keinginan dari diri saya loh, Pak Nyoto. Iya. Saya makan coklat yang banyak, makan yang enak-enak manis-manis, makan yang bakar-bakaran, ya, makan yang junk food. Kan saya mencintai
diri saya dengan memenuhi keinginan saya. Iya, itu ada benernya juga sih. Cuma kan kalau dia mencintai dirinya sendiri, dia tahu mana yang berbahaya bagi tubuhnya, mana yang tidak berbahaya atau bahkan bisa membuat tubuhnya lebih bugar. Nah, oleh sebab itu bagi mereka yang ingin mencintai dirinya sendiri, yang paling utama itu dia harus mengedukasi dirinya tentang kesehatan itu sendiri. Karena kalau dia sudah teredukasi tentang bahaya makanan yang bisa membuat dia mengalami penuaan dini dan kematian dipercepat, pasti dia berusaha untuk bagaimana dia bisa menikmati hidup lebih bugar, lebih segar, dan bermanfaat buat banyak orang. Yang paling penting edukasi, Cia. Jadi jangan salah persepsi gitu ya. Yang namanya mencintai diri kita adalah sesuatu yang menuju positif gitu kan. Jadi nggak jor-joran kemudian memenuhi semua keinginan diri, tapi lebih mementingkan kira-kira kalau asupan yang seperti ini berbahaya nggak sih buat tubuh saya ke depan gitu ya. Oke deh, nanti kita akan bahas lebih jauh karena seringkali banyak kemudian kita yang salah kaprah gitu karena seolah-olah pingin banget ya ini diri gue ngerasain enak dan lain sebagainya. Nah tapi hati-hati. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita lanjutkan lagi Ziman Lovers. Hari ini tema kita adalah self love ya, mencintai diri kita sendiri. Nah, ini penting banget biar kita tuh nggak salah kaprah gitu, karena seringkali yang terjadi kita itu berkorban begitu banyak untuk hal-hal yang kita cintai dan seringkali melupakan diri kita sendiri. Bahkan dalam hipnoterapi ya Pak Nyoto itu ada tahapan-tahapan mencintai gitu kan. Termasuk self love ini adalah itu tahapan yang paling tinggi. Karena begitu kita sudah bisa mencapai self love itu seolah-olah quote unquote kita menjadi tidak butuh orang lain dalam tanda kutip gitu ya. Karena kita sudah sampai pada level ya nggak peduli orang mau ngapain, kayak mau level master. Nah, sudah level master. Nah, itu ternyata berhubungan juga dengan kesehatan kita ya, Pak Nyoto ya. Sangat berhubungan sekali. Bagaimana kita mendesain hidup kita. Jadi hidup ini by design. Betul. By design kan. Jadi even itu asupan, even itu time management, semuanya kan didesain. Nah, kalau Pak Nyoto, versi Pak Nyoto ini self love yang paling optimal buat kita dari sisi kesehatan seperti apa sih? Nah, jadi kan begini ya, kalau kita self love itu kan yang kita tadi cerita bahwa cinta itu kan energi. Sebenarnya kan energi kalau bisa untuk memperbaiki dari tubuh kita sendiri baik secara fisik maupun psikis, ya kan? Kalau fisik kita udah tahu deh pola makan yang sehat, pola makan yang banyak mengandung antioksidan, pola makan yang berguna agar tubuh kita sehat, segar, bugar, dan kita hindari hal-hal makanan yang membuat tubuh kita itu menjadi rusak kesehatannya. Tapi faktor psikis juga berpengaruh. Contohnya dia terlampau mencintai sesuatu di luar sana, baik personal maupun sesuatu lain personal, ya kan? Bucin ya? Bucin gitu kan, entah pil, entah will, entah apapun itu ya. Akibatnya dia kadang-kadang kan lucu ya kalau di film-film Korea terutama yang dibunuh diri kan orang lain. Pas orang lain yang dicintai itu nggak ngerti kalau dicintai dan cuek-cuek aja. Ih, bunuh diri gara-gara gue jangan tahu kan itu repot deh begitu. Kasian deh lo. Oke. Nah, jadi kita kan kenapa harus minta diri kita sendiri lebih penting daripada yang lain? Karena apa? Kita harus berbagi kepada orang lain, tapi yang paling penting diri kita dulu bahagia, sehat, segar bugar. Akibatnya kita bisa memberikan inspirasi kepada orang lain dengan berbagi kebahagiaan, berbagi kesehatan, berbagi kedamaian kepada banyak orang. Caranya ya mencintai diri kita sendiri. Jadi kita juga nggak kena penyakit akibat faktor psikis karena kita tidak ada terikat secara emosional yang berlebih terhadap sesuatu yang malah nanti bisa kecewa, ya kan? Kan kalau orang putus pacar ya. Kalau orang putus patah hati, pasti kan dia merusak dirinya sendiri pada prinsipnya kan? Akibatnya karena dia berpikir yang berat-berat, banyak yang lompat dari gedung kayak, lompat dari mana kayak, ya kan jembatan kayak. Karena apa? Karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Akibatnya kalau dia nggak lompat misalnya, tapi dia kecewa, kesel, marah, benci, nggak mau makan, nggak mau apa, yang kena tubuhnya dia sendiri. Kalau menurut saya itu kan hal yang ironis ya. Karena yang paling penting adalah kalau kita ingin berbagi kepada banyak orang, kita harus menghargai diri kita sendiri, kita mesti menghormati diri kita sendiri, kita mesti mencintai diri kita sendiri agar kita bisa
merdeka. Kan Saya gitu. jadi curiga, jangan-jangan nih Pak Nyoto lagi ada sesuatu dia lagi ngomongin ini deh. Oh, gitu ya? Lagi putus cinta ya. Ya putus lah, kalau putus udah berkali-kali sih. Karena nyambungannya belum udah putus. Oke, tapi setuju banget ya, seringkali yang terjadi kita tuh udah kalau sudah sampai pada level, mungkin ini yang lebih berbahaya adalah ketika kita punya masalah psikologi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Itu kemudian kita melupakan kebutuhan hakiki dari tubuh kita ini sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Nah, di luar dari itu semua, sebetulnya yang paling penting buat kita adalah bagaimana menjaga dan mencintai diri kita sebaik-baiknya agar kita tetap bisa tampil prima, tetap sehat, karena ujung-ujungnya dengan kita sehat kita bisa menebar manfaat gitu. Nah, kalau bicara makanan nih Pak Nyoto, makanan-makanan seperti apa yang direkomendasikan untuk kita agar terus sehat sampai tua Pak Nyoto? Jadi kalau kita ingin panjang umur dan tetap hidup segar bugar di usia berapapun, tetap awet muda. Jadi misalnya kita reuni nih, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Mereka terpesona dengan kita karena kita seperti stopping the clock, Cil. Jadi masih sama waktu itu kayak yang seperti dulu ya, berhenti gitu. Ya kan, atau waktu berjalan lambat buat diri kita sendiri. Kok kamu nggak berubah ya, Cil? Pak Nyoto nggak tahu, ngomong gitu habis itu dia nyoleh tapi bohong gitu. Ya kan, kok bisa sih seperti itu? Apa sih rahasianya? Karena dia tahu mana makanan yang menyebabkan penuaan dini. Makanan penuaan dini kan kita kemarin udah bahas ya. Kita ulang lagi deh. Makanan yang karbohidrat tinggi atau mengandung gula ditambah dengan protein, itu menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita, merusak semua sel-sel tubuh kita, organ-organ tubuh kita, jaringan kita mengalami proses penuaan dipercepat. Yep. Ya kan? Kemudian kita konsumsi makanan yang mengandung lemak trans fat. Nah, lemak trans fat itu minyak sayur yang dihidrogenasi menjadi padat. Jadi kan gampang tuh bawanya kalau dipadatkan, ya kan? Nah, itu kalau digoreng pakai trans fat, memakan nasi goreng enak, makan gorengan juga enak, makan apapun juga enak, gurih, renyah, kriuk-kriuk karena bahaya trans fat. Nah, kalau di luar negeri ini seperti di Amerika, di Eropa dulu makanan siap saji itu pakai trans fat semua sebenarnya. Cuma udah ada aturan dari FDA dilarang pakai trans fat. Ya kan, mungkin pakai tapi 0, sekian, nggak ditulis lah, tidak mengandung, cuma 0,9 sama aja. Tetap Nah, aja ya. tapi di sini kan masyarakat Indonesia tidak tahu bahayanya lemak trans fat kan. Jadi anak-anak generasi milenial sampai generasi tua kebanyakan makan trans fat. Akibatnya apa? Kemarin kita udah bahas tuh, aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, penyebab utamanya adalah lemak trans fat. Ya kan. Nah, kita cari deh di internet apa itu lemak trans fat, bahayanya luar biasa. Oke, padahal tuh gurih banget kalau pakai itu ya Iya Pak Nyoto. dong. Ya kan aku mencintai diriku sendiri karena gurih-gurih kan enak Pak Nyoto. Nanti ada yang tapi nggak sehat. Tapi nggak sehat. Oke, nanti ada caranya kok kalau misalnya itu udah ketelanjuran gitu Pak Nyoto Iya. ya. Kita akan bahas ada caranya untuk bisa menghilangkan itu semua. Stay di sini, kita akan lanjut setelah jeda komersil. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita lanjut lagi Ziman Lovers. Acara ini dipersembahkan oleh Ziman enzim antioksidan yang diproses dingin. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channelnya Ziman Herbal ya, biar bisa tahu kayak apa sih Nena sama Pak Nyoto kalau lagi siaran ya. Dan sekarang saya juga lagi live di TikTok Nena Amelia 18 ya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Nyoto ya. Tadi Pak Nyoto bilang bahwa ada makanan-makanan yang seringkali tanpa kita sadari itu ternyata punya pengaruh negatif buat tubuh kita, termasuk karbo plus protein yang karbo plus protein itu bisa mempercepat proses penuaan dini karena disebut advanced glycemic end product. Ya, bahasa kerennya aja situ. Jadi akibatnya apa? Ternyata menciptakan radikal bebas dalam tubuh kita, protein plus karbohidrat atau gula deh yang paling gampang, karbohidrat sederhana atau gula plus protein. Dan semua makanan yang enak-enak itu biasanya campuran gula sama protein, apalagi proteinnya pun protein buruk, dalam arti protein yang sudah diolah berkali-kali, diawetkan bertahun-tahun, masuk dalam makanan kaleng, kemasan dan sebagainya, kita pakai karbohidrat sederhana, kita konsumsi rutin. Jadi proses yang mampu menyebabkan penuaan dini. Kemudian trans fat juga sama. Kemudian kita juga konsumsi makanan yang banyak mengandung pengawet, perasa, pewarna, pengental, pelembut. Dan itu semua ada di makanan zaman modern. Zaman dulu belum ada teknologi kimia yang membuat makanan menjadi awet, enak, gurih, renyah dan sebagainya. Tapi ternyata itu menyebabkan radikal bebas atau merusak sel-sel sehat dalam tubuh kita.
akibatnya kita mengalami proses penuaan dini. Lama-lama kerusakan di sistem metabolisme, ya kan? Kalau sistem metabolisme kita sudah rusak, nah paling sederhananya kebanyakan orang itu pertama obesitas dulu deh. Makanya zaman sekarang itu anak-anak zaman modern ya itu banyak yang obesitas. Habis itu nanti ujung-ujungnya diabetes, ya kan? Ujung-ujungnya hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan banyak yang kena cancer. Nah itu yang kita harus waspadai untuk era zaman modern. Jadi itu tahapan-tahapannya ya. Apalagi penyakit autoimun itu udah penyakit umum, ya kan? Bahkan zaman sekarang itu banyak generasi sekarang begitu melahirkan anaknya kena penyakit apa? Atensi defisit hiperaktif disorder, ADHD, sampai penyakit autis. Karena pola makan yang udah dia konsumsi dari zaman sekarang itu banyak sekali intervensi dari bahan-bahan kimia yang berbahaya karena sifatnya instan. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang semua serba instan, ya umur kita instan juga. Oke, jadi itu mesti betul-betul diperhatikan bahwa ternyata asupan itu nomor 1 dan itu semua kita nggak nyadari ya Pak Nyoto. Semua yang dikatakan pelembut, coba kalau bikin es krim tuh semuanya ada pelembutnya. Terus kita chiffon cake ada pelembutnya, ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada pengemulsinya, nah, ada padahal pengentalnya. Waduh. Itu adalah makanan sehari-hari yang kita konsumsi yang kita tuh nggak sadar gitu ya. Dan tubuh kita nggak kenal kalau itu makanan. Jadi enzim dalam tubuh kita itu dikuras habis-habisan untuk mengolah makanan yang sebenarnya udah sampah, udah berat untuk diolah untuk menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Akibatnya lama-lama kita defisiensi enzim, lama-lama kita kerusakan sistem metabolisme, kita kena penyakit itu tadi metabolic disorder atau kerusakan sistem metabolisme, diantaranya obesitas, diabetes, hipertensi, jantung koroner, lama-lama stroke. Dan itu lama-lama ternyata penyakit yang zaman dahulu itu jarang kena atau jarang diidap oleh orang-orang zaman dahulu. Dan seandainya kena pun usia tua. Sekarang itu udah bergeser lama-lama ke usia yang ya belum tua-tua amat, udah kenalah kepala 3, kepala 4. Itu yang harus kita hindari. Pak Nyoto tunggu sebentar, saya mau marah. Lah terus saya suruh makan apa? Semuanya nggak boleh dimakan. Padahal kan enak-enak semua itu. Itu pertanyaan yang nggak bisa. Pokoknya aku tetap mau makan, tapi tetap sehat, bisa nggak? Sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga sih. Sebab kalau kita konsumsi makanan buah-buahan aja zaman sekarang, buah-buahan itu udah diintervensi yang aneh-aneh. Iya. Makan pisang udah disemprot bahan kimia, ya kan? Dan pisangnya nggak gampang busuk, ya kan? Itu pasti udah nggak ada efek samping karsinogennya kan? Terus berarti makan buah-buahan disuntik pakai apa biar rasanya lebih enak? Atau kalau enggak dilapisin lilin biar dia awet, ya kan? Ini makan durian aja ya. Makan durian aja tuh kalau kita makan kok manis-manis. Itu ternyata ditambah esen loh, disuntik loh. Iya, bahkan pisaunya itu dikasih suntik esen durian biar aromanya lebih ke durian-durianan dan rasanya lebih ke manis-manisan. Ternyata persong semua, ngeri ya. Aduh. Tapi Pak Nyoto masalahnya itu semua sudah terjadi. Sudah dimakan. Sudah jadi lifestyle. Nah, kan ada nggak tuh yang kira-kira bisa kemudian menghalau dan mengatasi hal-hal yang kemungkinan bisa muncul nanti di belakang setelah kita melahap semua makanan-makanan yang nggak sehat itu? Dan memang kita mau nggak mau nggak bisa menghindari karena sudah zamannya bergeser ke arah situ. Cuma kita harus meminimalisir konsumsi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita, makanan yang hidup dari buah-buahan yang secara empirik sudah memiliki khasiat yang luar biasa dan diproses dengan organik karena tidak pakai bahan-bahan kimia ya, sampai pupuknya nggak bahan kimia. Dan ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat maju dan modern di negara yang peduli dengan kesehatan. Contohnya di Jepang gitu ya, di Korea, di Eropa. Nah, herbal ini diproses dingin dengan bahan baku yang dibikin ekstrak. Kalau kita konsumsi rutin, ya sama saja menutrisi tubuh kita, sel-sel tubuh kita agar kita mempunyai kesempatan sehat, segar bugar, lebih optimal. Oke, jadi ada suplemen yang bisa membantu kita untuk menghalau segala hal yang sudah kadung masuk dalam tubuh kita ini agar kita bisa self love tadi ya Pak Nyoto ya. Nah, suplemennya itu apa Pak Nyoto? Apa kita bahas sekarang? Nanti aja deh. Karena rahasia, jadi kita simpan aja dulu. Silahkan yang pengen tanya juga habis ini kita akan jawab pertanyaan Anda di 08 1511 103 103. Kita kembali ya setelah jeda berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Yes, acara ini disiarkan seminggu sekali di radio kesayangan Anda, Ziman Lovers, Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin.
Hari ini kita masih bahas mengenai self love. Jangan lupa ya subscribe juga di YouTube channel dari Ziman, Ziman Herbal, dan juga sekarang lagi live di TikTok Nina Amelia 18. Pak Nyoto, Yo. tadi kan Pak Nyoto udah cerita tuh sebetulnya ada suplemen yang bisa membantu kita buat mengatasi masalah-masalah asupan makanan yang udah nggak bener di dalam tubuh kita ini. Nah itu suplemennya namanya apa Pak Nyoto? Oke, jadi kan kita juga melihat ya bahwa pola makan zaman modern itu apapun yang kita konsumsi banyak yang sudah terkontaminasi dengan bahan lain ya. Karena kan zaman sekarang itu mau buah, mau sayur banyak pakai pestisida, herbisida, fungisida. Kemudian juga diawetkan pakai bahan kimia. Akibatnya walaupun kita dapat zat-zat yang bermanfaat, tapi juga ada efek samping yang mesti detoksifikasi atau dibongkar zat-zat berbahayanya oleh tubuh kita. Nah ini yang menariknya, ada suatu produk yang namanya Ziman. Ini yang menarik adalah buahnya. Yang di dalam Ziman ini adalah buah-buahan yang memang memiliki efek terapeutik dari hasil uji klinis jangka panjang. Jadi bukan uji klinis, maaf, uji empiris jangka panjang. Uji empiris itu seperti apa? Contoh paling sederhana aja, kalau orang tua kita zaman dulu kalau nggak enak badan konsumsinya buah mengkudu atau buah pace atau buah apa yang biasa buat rujak tuh ya. Ternyata konsumsi itu rutin, mereka sudah percaya khasiatnya untuk tubuh yang lemah, yang ada radang, ada batuk pilek, kemudian juga ada gula darah, ada penyakit yang nggak bagus, konsumsi buah pace rutin, betul, dia memang teruji dan bukan hanya di masyarakat Melayu, masyarakat Polinesia, masyarakat apa ribuan tahun teruji. Iya, itu waktu dulu eyang saya kalau lagi masuk angin memang bikin wedang pace namanya ya, pakai setup pace itu mengkudu itu ya. Nah ini kan di industri nutrisi dicek apa sih kandungan dalamnya. Oh ternyata kandungannya ada suatu zat yang namanya zeronin, prozeronin. Prozeronin itu ternyata mampu membangun elastisitas dari sel-sel dan mampu membantu sel-sel itu untuk regenerasi sel secara optimal dan mampu untuk detoksifikasi. Pantesan ternyata hasil penelitian Dr. Ralph Heinig, ini orang Jerman sih jadi tulisannya aneh itu Dr. Ralph Heinig ini ya, HEINICKE ya. Ternyata buah mengkudu itu sangat bermanfaat untuk membantu mereka yang punya masalah asma, tumor, diabetes, migrain, sakit kepala, insomnia, sakit liver, sakit ginjal, sakit paru-paru, imunitas rendah gitu kan. Banyak kemudian banget ya lupus, psoriasis, MAH dan pencernaan, sakit tiroid, radang prostat, hipertensi, sakit jantung, konstipasi atau sembelit, pendarahan dalam, rematik dan artritis. Itu ternyata efektif menurut penelitian Dr. Ralph Heinig. Bahkan dia menguji kepada dari ratusan orang sukarelawan yang diberikan buah mengkudu ini rutin dikasih konsumsi, hasilnya ternyata signifikan sekali, termasuk pundak kaku-kaku, sakit sendi, gout, pengapuran, loyo, lesu, disfungsi seksual, luka-luka, luka bakar dan lain-lain. Tapi mengkudu ini sebenarnya adalah buah yang sangat rakus. Jadi kalau ditanam di daerah yang banyak polusi, dia menyerap racun di sekitarnya. Tapi kalau ditanam di daerah yang banyak mengandung bahan-bahan organik unsur haranya bagus, mineral bagus, itu menghasilkan buah yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi mineral-mineralnya itu yang sangat bermanfaat mesti ditanam di tanah yang satu harus organik tentunya ya, nggak boleh ada intervensi bahan pupuk kimiawi, nggak ada. Kemudian daerah yang bebas polusi. Jadi nggak sembarang buah mengkudu dong kalau gitu ya. Ya kan, kita mesti pilih buah mengkudu yang memang sudah tersertifikasi organik dan itu kalau bisa memang buah mengkudunya yang memang kualitas ekspor. Gitu. Itu baru mengkudu ya. Kita ke pertanyaan dulu ya Pak Nyoto ya, boleh ya. Ada Pak Erwin di Jagakarsa. Apakah Ziman ini bisa jadi pengganti multivitamin? Saya rutin minum vitamin, apakah bisa digantikan dengan Ziman, Pak Nyoto? Nah sebenarnya konsumsi multivitamin itu bagus, cuma ada cumanya nih. Kan multivitamin itu kan dari vitamin-vitamin dari bahan bakunya mungkin juga dari herbal ataupun dari tumbuhan ataupun buah-buahan. Tapi kan sudah derivatif turunan-turunan diambil zat tertentunya namanya vitamin C misalnya kan. Cuma bedanya adalah kalau kita punya masalah kekurangan vitamin C, misalnya gampang demam, gampang radang, gusi kita berdarah, kita pakai vitamin C, oke, bisa teratasi. Tapi kalau kita ternyata punya masalah dengan mata, misalnya yang butuh vitamin A, vitamin C tidak bisa berubah menjadi vitamin A. Atau vitamin A nggak bisa berubah menjadi vitamin C karena sudah bentuknya derivatif, spesifik. Cuma kalau dari buah-buahan, itu kandungannya bukan vitamin seperti itu. Dia butuh zat-zat dalam tubuh kita yang namanya enzimatis berkolaborasi, misalnya karotin, beta karotin, polifenol, flavonoid,
bergabung dengan enzim, tubuh kita butuh vitamin A. Karotin beta karotin jadi vitamin A. Butuh vitamin C, karotin beta karotin jadi vitamin C. Jadi dia menjadi sesuatu yang gitu. dibutuhkan tubuh. Gitu. Dan untuk dibuangnya itu nggak membebani ginjal. Tapi kalau kita konsumsi yang sudah sifatnya sintetik, vitamin-vitamin sintetik, itu memperberat fungsi ginjal. Kalau saya pribadi lebih senang konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C daripada konsumsi vitamin C yang sifatnya sudah sintetik. Contohnya yang mengandung vitamin C apa sih? Apel mengandung vitamin C, nanas mengandung vitamin C misalnya kan. Sirsak, Sirsak mengandung vitamin C, pepaya mengandung vitamin C, jeruk mengandung vitamin C. Nah, lebih bagus dari buah-buahan dan herbal, dan semua itu ada dalam Ziman sebenarnya. Wah, luar biasa banget. Kalau gitu silahkan kalau mau pesan Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877 90.300. 0877 90.300, dan kita kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya ya, Ziman itu bisa mengatasi hampir semua penyakit gitu. Karena Ziman ini adalah enzim antioksidan, diprosesnya dingin. Jadi ini sangat bisa untuk membantu mengatasi apapun sakit yang ada dalam diri kita. Pak Nyoto sudah sering banget bercerita mengenai bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah, kalau misalnya Ziman lovers pengen dapetin Ziman di mana, ini sudah ada di online shop atau boleh juga ke 0877 90.300. Kita masih bahas mengenai self love. Pak Nyoto, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Dari Ibu Nur di Kuningan. Saya mau nanya nih Pak Nyoto, kenapa ya badan saya ini sering banget lemes rasanya, terus lidah itu sering terasa panas Pak Nyoto. Saya ini udah cek darah, gula darah, HB, alhamdulillah sih normal. Dan usia saya baru 34 tahun Pak Nyoto. Nah, loh. Hobi makan yang pedas-pedas enggak? Kalau makan cabai kan otomatis panas. Panas ya. Jadi kemungkinan besar ya kalau kita punya masalah dengan lidah terasa panas ya. Lidahnya sering disebut terasa panas. burning mouth syndrome. Burning mouth syndrome, sindroma mulut yang seperti terbakar sensasinya ya. Kita harus hati-hati dengan itu gejala penyakit, belum tentu penyakitnya itu sendiri. Yang umumnya sih karena gastroesophageal reflux disease atau GERD, asam lambung naik ke kerongkongan, naik lagi ke mulut gitu, ke lidah, jadi rasa pahit dan rasanya terbakar ya kan. Tapi kita juga khawatir jangan-jangan nanti bisa terinisiasi kanker mulut kalau kita sering merasakan sensasi lidah terbakar ya kan. Kalau kita punya masalah GERD atau dispepsia ya kita cek, pasti gula darah normal kalau memang masalahnya GERD ya kan. Tekanan darah, HB apa segala macam. Cuma kita punya asam lambungnya kalau tidak terkontrol, lihat tetap aja bisa masalah BMS, burning mouth syndrome itu tadi. Bahkan juga punya masalah dengan kelainan hormonal atau masalah endokrin. Akibatnya sistem saraf kita yang ada di pengecap kita, lidah kita seperti burning, seperti rasa terbakar. Karena kita punya masalah dengan sistem saraf kita, kan begitu. Atau kita mungkin jangan-jangan alergi terhadap makanan tertentu. Jadi kita cek dulu deh pada saat terjadi rasa sensasi terbakar di lidah, kita habis makan apa? Ya kalau habis makan sambal ya udah pasti. Itu kan contohnya ya. Atau kita efek konsumsi obat-obatan tertentu ya kan. Atau faktor depresi juga bisa, faktor psikologis atau faktor psikis ya kan. Jadi dicari tahu dulu ya. Sumbernya apa, gejalanya. Cuma kalau kita ingin coba dengan konsumsi makanan yang padat gizi, nutrisi pekat, kandungannya adalah antioksidan dan kaya dengan mineral dan antioksidan, ya kita coba konsumsi Zimannya rutin, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Kita konsumsi rutin, moga-moga lama-lama rasa burning mouth syndrome, sindroma lidah yang seperti terbakar tadi akan berkurang step by step. Karena apa? Karena sumbernya mungkin GERD-nya udah nggak pernah kambuh, mungkin sistem hormonalnya sudah mulai seimbang, mungkin autoimunnya juga membaik. Seperti itu akibatnya kita punya keluhan burning mouth syndrome-nya juga akan membaik, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak enak banget sih kalau lidahnya terasa panas ya Pak Nyoto ya. Iya. Jadi nggak nyaman juga, makan juga nggak enak. Kan?
Kalau saya Iya, sih lidah. biasanya tanda-tanda lidah panas kalau saya mau ngomelin seseorang gitu udah. Betul, ya kan. Udah ada sinyalnya. Jadi lidahnya melet terus karena kan panas kipasin. Oke. Terus kita lanjut lagi ke Ziman. Tadi kan ada kandungan mengkudu ya, udah Ya, jelas betul. banget. Terus ada kandungan apa lagi yang bisa membantu untuk kita mengatasi penyakit? Nah, yang paling penting ini ada suatu penemu dari vitamin C. Kalau konsumsi vitamin C dosis tinggi, dia bermanfaat buat kesehatan. Nggak, karena untuk apa? Untuk imunitas. Namanya Linus Pauling. Linus Pauling itu dapat Nobel karena menceritakan penelitiannya tentang manfaat vitamin C. Tapi dia nggak bangga dengan hadiah Nobel itu. Dia lebih terpesona dengan penemuan terakhir bahwa ternyata yang paling bagus itu adalah mineral-mineral mikro lebih dahsyat dibandingkan sekedar vitamin. Cuma dia nggak dapet Nobel untuk penelitian terakhirnya tentang mineral. Dan mineral mikro itu ternyata ada dalam kandungan Ziman. Contohnya selenium, magnesium, ya kan? Itu ada di dalam Ziman. Jadi kalau kita konsumsi rutin, kandungan yang ada dalam Ziman yang notabene adalah buah-buahan dan herbal yang diproses dingin dan diekstrak pekat karena sampai 2 kali, mampu memberi nutrisi sampai ke tingkat seluler untuk tubuh kita. Tubuh kita bisa mendetoksifikasi semua sampah-sampah tingkat seluler, Keren menyeimbangkan semua sistem hormonal, menyeimbangkan sistem regulasi dari sistem peredaran darah, sistem sekresi, ekresi, respirasi diperbaiki. Lama-lama tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuma tidak bisa kita konsumsi Ziman. Prosesnya bisa nggak ya saya minum 3 hari sembuh? Nggak bisa, Nggak ada, karena kita nggak ngumpulin instan penyakit ya. aja tahunan, bahkan belasan tahun sampai puluhan tahun. Kita berharap sembuhnya dalam tempo prok jadi apa yang nggak mungkin. Jadi butuh proses memang Butuh semuanya. proses, Yang makanya- bagus juga memang yang butuh proses. Iya dong. Jadi nggak ada sesuatu yang instan Iya. ya. Oke. Jadi nggak ada yang cinta satu malam. Jadi kalau misalnya botol sekecil ini manfaatnya luar biasa banget ya. Iya. Buat kesehatan kita, silahkan boleh langsung pesan di 0877 90.300 ya yang kepengen pesan Ziman. Pak Nyoto. Oh iya, jangan lupa ya subscribe Ziman Herbal untuk meningkatkan edukasi kita tentang kesehatan sekaligus memotivasi dan menginspirasi kita agar sehat dan bugar selalu. Ya saya sudah dong, Itu ya apa kan? lagi? Kan saya suka menikmati kita sendiri gitu. Oh, salah Iya. ya. Itu bukan self love, itu selfish. Selfish. Oke, sayang sekali Oke. waktu sudah tidak memungkinkan. Terima kasih banyak pastinya untuk Ziman Lover yang sudah berinteraksi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Setianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.